Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirtawaini Tias dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Di sini saya sedikit menerangkan tentang konsep supervisi pendidikan. Langsung saja simak videonya. Oke, langsung saja pengertian supervisi menurut para ahli. Di sini ada Adam dan Diki. Pengertiannya menurut Adam dan Diki adalah program yang terencana untuk memperbaiki pelajaran. Inti dari program supervisi pada hakikatnya adalah untuk memperbaiki hal belajar dan mengajar. Program itu dapat berhasil apabila supervisor memiliki keterampilan dan cara kerja yang efisien dalam kerjasama dengan orang lain. Selanjutnya ada pengertian dari William Majah, adalah kegiatan supervisor yang dilakukan untuk perbaikan proses belajar mengajar atau PBM. Ada dua tujuan. Yang pertama, tujuan ganda yang harus diwujudkan oleh supervisi, yaitu perbaikan guru atau murid dan peningkatan mutu pendidikan. William Majah memandang supervisi sebagai kegiatan untuk perbaikan guru dan murid, peningkatan mutu pendidikan. Tujuan supervisi pendidikan diantaranya yaitu membina kepala sekolah dan guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya dan peranan sekolah dalam merealisasikan tujuan tersebut. Yang kedua, memperbesar kesanggupan kepala sekolah dan guru untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang lebih efektif. Yang ketiga, membantu kepala sekolah dan guru mengadakan diagnosis secara kritis terhadap aktivitasnya dan kesulitan belajar mengajar, serta menolong mereka merencanakan perbaikan. Yang terakhir, meningkatkan kesadaran kepala sekolah dan guru serta warga sekolah lain terhadap cara kerja yang demokratis kompetitif. Bisa mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Yang kedua, fungsi penilaian merupakan fungsi untuk mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan, seberapa besar yang telah dicapai, dan penilaian ini dilakukan secara dengan berbagai cara seperti tes, penetapan standar, penilaian kemajuan belajar siswa, melihat perkembangan hasil pilihan sekolah, serta prosedur lain yang berorientasi pada peningkatan sebagai usaha untuk mendorong guru baik secara perseorangan maupun kelompok agar mereka mau melakukan berbagai perbaikan dalam menjalankan tugas mereka. Perbaikan ini dapat dilakukan dengan pembimbingan, yaitu dengan cara membangkitkan kemajuan, memberi semangat, merupakan salah satu usaha untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi, yaitu dengan melakukan pembinaan atau pelatihan kepada guru tentang cara baru dan melaksanakan suatu proses pembelajaran. Pembinaan ini dapat dilakukan dengan cara demonstrasi Selanjutnya ada sasaran supervisi. Yang pertama, supervisi akademik. Ini menitik beratkan pengamatan supervisor pada masalah akademik, yaitu hal-hal yang berlangsung berada dalam lingkungan kegiatan pembelajaran pada waktu siswa sedang dalam proses mempelajari sesuatu. Yang kedua, supervisi administrasi. Ini menitik beratkan pengamatan supervisi pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dan pelancar terlaksana pembelajaran. Yang ketiga, supervisi lembaga. Ini menyebabkan objek pengamat supervisor pada aspek-aspek yang berada di sekolah. Supervisi ini dimaksud untuk menitik beratkan nama baik sekolah atau kinerja sekolah secara keseluruhan. Selanjutnya, jenis-jenis supervisi. Yang pertama ada supervisi akademik. Adalah supervisi yang menitik beratkan pengamatan supervisor
pada masalah akademik, yaitu hal-hal yang langsung berada dalam lingkungan kegiatan pembelajaran pada waktu siswa sedang dalam proses pembelajaran. Yang kedua, supervisi administrasi adalah supervisi yang menitik beratkan pengamat supervisor pada aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dengan pelancar pelaksana pembelajaran. Yang ketiga, supervisi lembaga adalah supervisi yang menitik beratkan pengamatan supervisor pada aspek yang berada di sentral semadrasah. Jika supervisi akademik dimaksud untuk meningkatkan pembelajaran, maka supervisi lembaga dimaksudkan untuk meningkatkan nama baik madrasah atau kinerja madrasah. Menurut Sahartian 2008, seorang yang memiliki power untuk menentukan nasib kepada sekolah dan guru. Dalam kegiatan supervisinya, supervisor yang bergaya konvensional akan melihat kesalahan kepala sekolah, guru, dan karyawan, bahkan selalu mengawasi kepala sekolah, guru, dan karyawan. Supervisi artistik adalah model supervisi yang menunjukkan seorang supervisor dalam melaksanakan tugasnya harus berpengetahuan, berketerampilan, dan memiliki sikap arif. Ciri-ciri supervisi artistik antaranya yaitu: yang pertama, membutuhkan perhatian agar lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Selanjutnya, membutuhkan tingkat pengetahuan yang cukup, membutuhkan kemampuan prioritas yang baik, dan cara mengungkapkan yang dimiliki terhadap orang lain dapat membuat orang lain menangkap dengan jelas ciri ekspresi yang diungkapkan itu. Membutuhkan kemampuan untuk menafsirkan makna dari peristiwa yang diungkapkan. Mengutamakan sumbangan yang unik dari guru-guru dalam rangka mengembangkan pendidikan bagi generasi muda. Yang terakhir, menuntut untuk memberi perhatian lebih banyak terhadap proses kehidupan kelas. Supervisi yang dilaksanakan pengawas atau kepala sekolah untuk menilai kinerja kepala sekolah atau guru dengan cara memberikan angket untuk diisi oleh kepala sekolah atau guru. Kemudian dicari pemecahnya dilakukan dengan terencana, kesinambungan, sistematis, menggunakan alat instrumen yang dibutuhkan untuk memperoleh data yang diperlukan secara baik dan apa adanya. Ciri-ciri supervisi yang bersifat ilmiah diantaranya yaitu: yang pertama, dilaksanakan secara berencana dan berkesinambungan atau berkelanjutan. Yang kedua, dilaksanakan dengan sistematis dan menggunakan prosedur serta teknik tertentu. Yang ketiga, dilaksanakan dengan menggunakan alat atau instrumen pengumpulan data. Yang terakhir, dilaksanakan dengan menjaring data yang apa adanya atau supervisi klinis adalah supervisi yang dilakukan berdasarkan adanya keluhan dari guru yang disampaikan kepada supervisor. Supervisi klinis ini berbentuk supervisi yang difokuskan pada peningkatan pembelajaran dengan melalui siklus yang sistematik dalam perencanaan, pengamatan, serta analisis yang intensif dan cermat tentang penampilan mengajar yang nyata, serta bertujuan mengadakan perubahan dengan cara yang rasional. Menurut Shaherson, prinsip supervisi ada 4. Yang pertama, prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah mencakup 3 unsur, yaitu sistematika atau dilaksanakan secara teratur, berencana, dan kontinu. Objek data yang didapat pada observasi yang nyata, bukan tafsiran pribadi, dan menggunakan alat instrumen yang dapat memberi informasi sebagai umpan balik untuk mengadakan penilaian terhadap proses belajar mengajar. Yang kedua, prinsip demokratis, yaitu menjunjung tinggi asas musyawarah, memiliki jiwa kekeluargaan yang kuat, serta sanggup menerima pendapat orang lain. Yang ketiga, prinsip kooperatif, meliputi seluruh staf dapat bekerja sama, mengembangkan usaha bersama dalam menciptakan situasi belajar mengajar yang lebih baik.
keempat, prinsip konstruktif dan kreatif. Prinsip konstruktif dan kreatif meliputi pembinaan inisiatif guru serta mendukungnya untuk aktif menciptakan suasana di mana tiap orang merasa aman dan dapat menggunakan potensi-potensinya. Oke, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan tentang konsep dasar supervisi pendidikan, pengertian, prinsip, tujuan, dan lain-lain. Mungkin sekian dari saya. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.